Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimina wal mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqina wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa syiar-syiar Islam di channel Al-Kifayah Riau rahimakumullah. Umat manusia lagi dicoba dan diuji dengan berbagai macam musibah yang datang silih berganti. Tidak cukup dengan gempa bumi dan tsunami, datang pula wabah corona yang sangat manusia takuti. Na'udzubillahi min dzalik. Berlindung kita kepada Allah dari hal yang demikian itu. Semua cobaan dan ujian adalah merupakan fitnah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai barometer atau alat ukuran terhadap umat manusia. Apakah umat manusia itu dengan adanya cobaan dan ujian ini semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, atau justru sebaliknya mereka semakin berputus asa dan lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin, para pecinta syiar-syiar Islam di channel Al-Kifayah Riau rahimakumullah. Bersamaan dengan itu juga, cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua itu tergantung kepada iman kuat atau tidaknya ada dalam diri kita. Hal ini diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mus'ab bin Sa'id. Dari ayahnya ia berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, manusia yang manakah yang berat ujiannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya'u thumma al-amsal fal-amsal, fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Fa in kana dinuhu sulban istadda bala'u, wa in kana fi dinihi rikkatun ubtuli ala hasabi dini." Rasulullah SAW menjawab bahwa ujian yang paling terberat yang pernah diberikan Allah kepada umat manusia adalah para nabi. Kemudian ke bawah dan ke bawah mereka akan diuji sesuai dengan tingkatan dari keimanan yang ada dalam diri mereka. Ma'asyiral muslimin, para pecinta syiar Islam di channel Al-Kifayah Riau rahimakumullah. Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bagi kita bahwa ujian yang berat atau ujian yang ringan itu diberikan oleh Allah kepada umat manusia tergantung kepada tingkatan keimanan yang ada dalam diri manusia tersebut. Semakin tinggi keimanan yang mereka miliki, tentu akan semakin berat cobaan dan ujian yang mereka dapatkan. Lalu timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimanakah cara kita agar bisa mendapatkan cobaan dan ujian yang ringan? Apakah kita perlu melemahkan iman kita terlebih dahulu baru kita mendapatkan cobaan dan ujian yang ringan pula? Wah, hadirin, ini namanya salah paham atau gagal paham. Maksud dari hadis ini adalah seberat apapun cobaan dan ujian yang datang kepada umat manusia,
mulai daripada gempa bumi dan tsunami, sampai kepada virus corona yang sangat ditakuti oleh umat manusia, semuanya itu belum seberat cobaan dan ujian yang pernah Allah berikan kepada para nabi, para waliullah, pada ulama-ulamanya, bahkan umat-umat terdahulu, para nabi-nabi Allah. Ma'asyiral muslimin, para pecinta syiar Islam di channel Al-Kifayah Riau rahimakumullah, percayalah bahwa habis gelap terbitlah terang. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan matahari, lalu menghadirkan petir dan hujan, membuat manusia sedih. Tapi di balik itu semua, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan pelangi yang begitu indah dan menyenangkan hati. Ramadan datang, wabah corona insya Allah berlalu. Sebuah ucapan yang dapat menenangkan hati dan menenteramkan jiwa hendaknya bagi diri kita semua. Tidak hanya sekadar ucapan belaka, tetapi insya Allah hal itu akan berlaku dalam kehidupan kita saat ini. Kun, kata Allah, jadilah, fayakun, maka akan terjadilah. Ma'asyiral muslimin, para pecinta syiar Islam di Al-Kifayah, di channel Al-Kifayah Riau rahimakumullah. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang telah kita bacakan tadi. Di akhir hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wa ma yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu wa yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah." Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Darimi wa Ahmad. Rasulullah SAW menegaskan kepada kita bahwa cobaan akan selalu ada dalam diri seorang hamba, sehingga hamba itu berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Subhanallah. Rupanya Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dan ujian kepada umat manusia, tak lain dan tak bukan adalah ingin melihat apakah umat manusia itu mau untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia itu mau memperbaiki dirinya yang selalu berbuat dosa kepada hamba, menjadi seorang hamba yang selalu berbuat pahala. Ramadan datang adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bukan bulan yang membawa laknat. Ramadan datang adalah bulan yang memberikan keampunan, bukan bulan yang mencetak dosa dan kesalahan. Ramadan datang adalah bulan yang menjauhkan kita dari neraka, bukan bulan yang menjauhkan kita dari surga. Dilan pulang dari Pekanbaru, pergi ke rumah ayah dan ibu. Ramadan datang menyertaimu. Insya Allah wabah corona akan segera berlalu. Ma'asyiral muslimin, para pecinta syiar-syiar Islam di channel Al-Kifayah Riau rahimakumullah. Demikian tausiah kita pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Terlebih bagi saya yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.